Cuma dari satu cuitan singkat bisa memicu perang besar. Hari ini, kita akan kupas tuntas gimana sebuah konflik fiksi, namanya Operation Epic Fury, bisa meledak dari yang tadinya cuma tegang-tegangan jadi perang beneran. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, ini dia pemicunya. Semuanya berawal dari sini. Bayangin, cuma sebuah pengumuman pendek di media sosial, tapi isinya pemimpin tertinggi Iran sudah dieliminasi. Ini bukan cuma sekedar berita ya, ini tuh kayak percikan bensin yang langsung menyambar api. Jadi, pertanyaan besarnya kan, gimana ceritanya ketegangan yang udah puluhan tahun itu tiba-tiba bisa meledak jadi perang besar, cuma dalam hitungan hari. Nah, untuk ngerti itu, kita harus mundur sedikit, lihat momen-momen kritis pas diplomasi udah mentok. Oke, kita mulai dari usaha terakhir untuk damai. Jadi, beberapa minggu sebelum serangan itu terjadi, sebenarnya masih ada harapan loh. Masih ada yang ngira diplomasi bisa jalan. Tapi, ya disinilah semuanya mulai kacau. Coba deh, lihat seberapa cepat situasinya memanas. Kurang dari 3 minggu loh. Dari yang tadinya disebut awal yang baik di Muscat, tiba-tiba jadi ultimatum. Tiap tanggal yang kalian lihat di sini, itu sebenarnya kesempatan yang hilang, yang makin dorong mereka ke pinggir jurang perang. Nah, ini dia akar masalahnya. Jadi Amerika Serikat itu ngelihatnya gini, program nuklir Iran itu cuma satu bagian dari masalah yang lebih gede, termasuk soal rudal dan sekutu-sekutunya di kawasan. Tapi Iran mikirnya beda. Buat mereka, isu lain itu nggak bisa ditawar-tawar. Mereka cuma mau bahas nuklir aja, asal sanksinya dicabut. Beda cara pandang yang fundamental inilah yang bikin kesepakatan jadi mustahil. Iran sebenarnya udah coba kasih tawaran yang menurut mereka itu kompromi besar. Intinya mereka bilang, oke, stok uranium kami akan kami kurangi sampai hampir nol, tapi kami tetap boleh melakukan pengayaan. Buat Iran, ini udah langkah besar banget. Tapi buat Amerika Serikat, nggak cukup. Tuntutannya itu penghentian total, titik. Jadi perbedaan antara hampir nol sampai nol mutlak inilah yang akhirnya bikin semua perundingan gagal total. Diplomasi gagal, dan jam pun mulai berdetak mundur. Bayangin, cuma 48 jam setelah pertemuan terakhir itu bubar tanpa hasil, dunia langsung beralih. Dari yang tadinya di meja perundingan, sekarang pindah ke medan perang. Tanggal 28 Februari, Operation Epic Fury resmi dimulai. Dan ini bukan cuma serangan dari Amerika Serikat doang loh, ini operasi gabungan sama Israel. Ini sinyal jelas, aliansi strategis yang tujuannya satu, melumpuhkan militer dan kepemimpinan Iran sekaligus dalam satu waktu. Ini bukan serangan udara kaleng-kaleng ya. Mereka keluarin semua mainan canggihnya. Ada pengebom siluman B-2 yang bisa nembus pertahanan udara, jet tempur super canggih F-35 sama F-22 buat nguasain langit, sampai rudal jelajah buat serangan yang presisi banget. Ini benar-benar pameran kekuatan militer yang tujuannya buat melumpuhkan target secepat dan seefektif mungkin. Tapi di balik semua strategi canggih dan teknologi militer itu, selalu ada harga yang harus dibayar oleh manusia. Angka ini, 165. Ini adalah tragedi. Tragedi di sebuah sekolah di kota Minab. Ini pengingat yang brutal banget. Kalau dalam perang, seringkali warga sipil yang jadi korban. Dan puncaknya adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan presisi yang sengaja menargetkan dan berhasil membunuh pemimpin tertinggi Iran di rumahnya sendiri. Ini udah bukan lagi soal melemahkan militer. Ini benar-benar upaya untuk memenggal kepala negara. Iran, mereka nggak nunggu lama. Balasan mereka datang cepat banget dan dahsyat. Ini menunjukkan kalau mereka sebenarnya udah siap, udah punya rencana buat skenario kayak gini. Jadi, Iran langsung bales dengan serangan 3 arah secara bersamaan. 1, mereka hujani Israel pakai rudal. 2, mereka serang semua pangkalan militer Amerika di Teluk. 3, mereka aktifkan sekutunya, Hizbullah, buat buka front baru dari Lebanon. Ini serangan balasan yang emang dirancang buat bikin kekacauan sebesar mungkin di seluruh wilayah. Pembunuhan pemimpin negara dibalas serangan besar-besaran, ini dalam sekejap mengubah konflik regional jadi krisis global. Seluruh dunia kayak menahan napas. Pada bertanya-tanya, jangan-jangan ini awal dari perang dunia yang baru. Biar kita paham segede apa dampaknya, kita harus ngerti dulu siapa sih pemimpin tertinggi Iran ini? Dia itu bukan sekedar presiden atau perdana menteri ya. Dia itu otoritas paling tinggi buat semuanya. Politik, agama, sampai militer. Apa kata dia? Itu final, nggak ada banding. Coba bayangin deh, sosok yang udah nentuin arah kebijakan Iran selama lebih dari 30 tahun, tiba-tiba hilang. Kematiannya itu bukan cuma ninggalin kursi kosong, tapi juga ketidakpastian total. Iran mau dibawa kemana setelah ini? Nggak ada yang tahu.
Dan dampaknya langsung nyebar kemana-mana. Protes langsung meledak di konsulat-konsulat Amerika, Garda Revolusi Iran langsung sumpah bakal ada pembalasan yang lebih besar lagi, dan yang penting, negara besar kayak Tiongkok mulai ikut bersuara, ngasih peringatan. Ya jelas, konflik ini udah bukan lagi urusan Amerika sama Iran doang. Jadi, ya, disinilah kita sekarang. Kedua belah pihak udah sama-sama naikin taruhan ke level yang belum pernah ada sebelumnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah perang ini akan meluas, tapi seberapa luas dan seberapa cepat penyebarannya. Sumber ceritanya berhenti di sini, persis di ujung tanduk. Sebuah pengingat yang bikin ngeri ya, betapa rapuhnya perdamaian itu.